Matius berita itu hanya ke Yusuf, di Lukas berita itu hanya ke Maria. Kira-kira gimana? Apakah saling melengkapi? Kayaknya dia harus memahami lagi makna dari melengkapi. Melengkapi dan kontradiksi itu apa maknanya? Nah, artinya Dengan penjelasan saya ini, maka tuduhan kontradiksi yang muncul dari Domitian itu hanya menunjukkan betapa parahnya logika Domitian ini. Nah, kali ini saya akan membahas satu serangan Domitian, dan ini serangan ditujukan kepada Alkitab, secara khusus Injil-Injil, di mana dia menuding bahwa Injil-Injil itu ada banyak kontradiksinya. Nah, dia memberikan banyak contoh, dan kelihatannya itu disampaikan di dalam sebuah kelas, di mana dia mengajar sejumlah anak Islam, dan yang menarik bahwa anak-anak itu semua pegang Alkitab Kristen, lalu disuruh buka ayat lah. Ya, saya bilang menarik karena mereka bukannya mempelajari Quran mereka, tapi sibuk mempelajari agama kita dan Alkitab kita, walaupun dengan motivasi dan tujuan yang salah. Nah, saya bahas yang lain, saya bahas nanti, tapi saya bahas yang serangan pertama saja, atau tuduhan kontradiksi yang pertama, di mana dia menganggap bahwa cerita Injil, secara khusus Injil Matius dan Injil Lukas, itu kontradiksi dalam konteks cerita atau pemberitahuan tentang kelahiran Yesus oleh malaikat Gabriel. Nah, bagaimana sih kontradiksinya? Nah, mari kita saksikan apa yang dia katakan. kisah mula-mula itu kan ada pesan dari malaikat Gabriel kepada siapa? Yusuf atau Maria kan? Coba dibuka Matius 1:20. Matius 1:20. Baca secara cepat aja. Tetapi iya, Pakai mic atau enggak yang temennya pegangin. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Itu kan ada berita dari malaikat Gabriel kepada Yusuf kan. Di Markus ada nggak berita mengenai akan kelahiran Yesus? Ternyata nggak ada. Nah, kan kita tahu Matius ini nyadur dari Markus. Kok bisa? Yang di Markus nggak cerita, malah di Matius cerita gitu. Nah, inilah yang dianggap bahwa Matius dan Lukas itu tidak hanya menyadur dari Markus, tetapi Matius dan Lukas juga mendapatkan sumber berita itu dari sumber berita yang disebut dengan Q, ya, huruf Q atau quell. Q atau quell itu artinya adalah kabar berita yang tersebar di masyarakat selama puluhan tahun gitu. Nah, di Markus nggak ada. Coba di Lukas 1:28. Ya, langsung aja. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang karunia, Tuhan menyertai engkau." Nah, sekarang di Yohanes ada nggak berita mengenai kelahiran Yesus? Ternyata juga nggak ada. Jadi dari keempat gospel itu kita melihat bahwa apa? Di Matius berita itu hanya ke Yusuf, tidak ke Maria. Oke, ini penting ya. Jadi bukan kita mengada-ngada. Kalau di Lukas, berita itu hanya ke Maria, tidak kepada Yusuf. Gitu. Jadi yang dipertanyakan adalah sebenarnya berita itu ke Maria atau ke Yusuf gitu. Betul kan? Kalau dijawab oleh teman kita yang Kristen bahwa oh itu saling melengkapi katanya. Kira-kira gimana kita melihatnya? Di berita itu hanya ke Yusuf, di Lukas berita itu hanya ke Maria. Kira-kira gimana? Apakah saling melengkapi? Kayaknya dia harus memahami lagi makna dari melengkapi. Melengkapi dan kontradiksi itu apa maknanya? Nah, artinya apa? Kalau memang berita itu sampai ke Maria, harusnya di Matius ada dong, ya kan? Kalau berita itu juga sampai ke Yusuf, harusnya di Lukas juga ada, gitu maksud saya. Ya, demikianlah tuduhan kontradiksi antara Injil Matius dan Lukas. Jadi menurut dia, karena
malaikat Gabriel menurut catatan Injil Matius memberitahu berita kelahiran Yesus itu pada Yusuf, sedangkan dalam Injil Lukas malaikat Gabriel memberitahunya kepada Maria, maka itu berarti bahwa Matius sama Lukas kontradiksi, sementara Markus sama Yohanes tidak tahu tentang berita atau cerita itu. Nah, saya akan memberikan tanggapan ya terhadap cuplikan video tadi. Saya mau memberikan 3 tanggapan. Nah, tapi tanggapan saya yang pertama ini, saya akan memberikan tanggapan secara logis dan akan memberikan contoh-contoh yang perlu saudara cermati secara baik, menggunakan pikiran dengan baik untuk memahami. Kalau tidak, maka saudara tidak akan paham. Karena itu saya akan tetap menampilkan screen-nya, supaya contoh-contoh yang saya katakan itu saudara bukan hanya sekedar melihat wajah saya atau mulut saya bicara, tapi saudara lihat teks yang saya berikan atau kalimat-kalimat yang saya berikan, supaya saudara dengan membaca berpikir sambil mendengar penjelasan saya untuk jelasnya. Jadi saya bilang tadi saya mau berikan 3 tanggapan, dan tanggapan saya yang pertama ini adalah soal masalah kontradiksi, karena tuduhannya bahwa Injil Matius dan Injil Lukas itu kontradiksi. Tapi saudara, terus terang saya lucu. Saya lucu karena dari fakta-fakta Matius bercerita bahwa Gabriel memberitahu kepada Yusuf, dan Lukas bercerita bahwa Gabriel memberitahu kepada Maria, itu bisa dianggap kontradiksi. Menurut saya, dengan anggapan atau tuduhan semacam itu, maka si Domitian ini otaknya parah. Dia tidak mengerti apa yang dimaksudkan dengan kontradiksi atau definisi kontradiksi itu seperti apa. Termasuk si anak kecil di akhir video tadi yang mengatakan kalimat mereka tidak mengerti definisi melengkapi dan kontradiksi. Justru omongan dia itu menunjukkan dia tidak mengerti apa itu kontradiksi. Yang lebih parah lagi adalah Domitian yang adalah gurunya itu tidak mengerti apa yang dimaksudkan dengan kontradiksi. Ya, kalau dia pernah belajar logika, maka akan bertemu dengan satu hukum yang namanya hukum non-kontradiksi. Nah, apa itu hukum non-kontradiksi? Saya berikan definisinya ya. Hukum non-kontradiksi itu mengatakan bahwa sebuah proposisi atau pernyataan tidak dapat benar dan salah pada waktu yang sama dan dalam aspek atau hal yang sama. Saya ulang. Hukum non-kontradiksi itu menyatakan bahwa sebuah proposisi atau pernyataan tidak dapat benar dan salah pada waktu yang sama dan dalam aspek atau hal yang sama. Atau bila ini dirumuskan dalam bentuk simbol, maka rumusannya akan berbentuk begini. A bukan non-A pada saat yang sama dan dalam aspek atau hal yang sama. Nah, untuk jelasnya saya akan berikan contoh untuk memudahkan saudara memahami hukum ini, untuk tahu mana yang kontradiksi dan mana yang bukan kontradiksi. Nah, contoh pertama, saya adalah pendeta dan bukan pendeta. Kalau kalimatnya semacam ini, saya adalah pendeta dan bukan pendeta, maka jelas bahwa ini adalah sebuah kontradiksi. Mengapa? Karena tidak mungkin saya pada saat yang sama adalah pendeta dan bukan pendeta. Aspek yang sama dalam hal ini adalah pendeta. Dan saya tidak mungkin pada saat yang sama adalah pendeta sekaligus bukan pendeta. Ya. Kecuali kalimatnya diubah. Saya adalah seorang pendeta hingga tahun 2020. Dan sekarang saya bukan pendeta. Kalau kalimatnya begini, maka ini bukan kontradiksi. Mengapa? Karena walaupun aspeknya sama, yaitu pendeta, tapi rujukan waktunya berbeda, yaitu sebelum tahun 2020, atau tahun 2020 ke bawah, dan setelah tahun 2020. Maka saya adalah pendeta sampai tahun 2020. Di atas 2020, 2021, 2022, saya bukan pendeta lagi. Nah, itu bukan kontradiksi. Karena rujukannya berbeda, rujukan waktunya.
Ingat definisi tadi ya, A bukan non-A pada saat yang sama dalam aspek yang sama. Sedangkan contoh yang ini, itu saatnya tidak sama. Yang satu di bawah 2020, yang satu di atas 2020. Maka itu bukan kontradiksi. Sedangkan yang di atas, saya adalah pendeta dan bukan pendeta, itu saatnya sama, aspeknya sama pendeta, maka itu kontradiksi. Oke, saya berikan contoh kedua. Sekarang saya adalah seorang pendeta dan dosen. Sekarang saya adalah seorang pendeta dan dosen. Apakah ini kontradiksi? Tidak. Ini bukan kontradiksi karena walaupun rujukan waktunya sama, yaitu sekarang, tapi aspeknya berbeda, yakni pendeta dan dosen. Selain itu, ingat bahwa definisi kata pendeta dan kata dosen itu bukan kata yang memiliki makna yang saling menyediakan. Bahwa kalau saya pendeta maka saya harus bukan dosen, dan kalau saya dosen maka saya harus bukan pendeta. Tidak saling menyediakan. Maka di dalam contoh semacam ini bukan kontradiksi. Nah, itu definisinya dan contohnya. Dengan definisi semacam ini, maka coba perhatikan pernyataan ini. Nah, pernyataan inilah yang dinyatakan di dalam Injil Matius dan Injil Lukas, atau diambil dari sana sumbernya. Matius bercerita bahwa malaikat Gabriel menyampaikan berita kelahiran Yesus pada Yusuf. Dan Lukas bercerita bahwa malaikat Gabriel menyampaikan berita kelahiran Yesus pada Maria. Matius bilang beritanya pada Yusuf. Lukas bilang beritanya pada Maria, berita dari mereka. Nah, apakah ini adalah kontradiksi? Sesuai definisi kontradiksi yang saya berikan tadi? Sama sekali tidak. Kenapa? Karena walaupun aspek yang dibicarakan itu sama, yakni malaikat menyampaikan berita kelahiran Yesus, tapi rujukan orangnya berbeda, yaitu Yusuf dan Maria, itu dua orang berbeda. Maka tidak ada kontradiksi di sini. Seperti yang dinyatakan Matius dan Lukas, tidak ada kontradiksi. Ini baru kontradiksi apabila dikatakan bahwa Matius bercerita bahwa malaikat menyampaikan berita kelahiran Yesus pada Yusuf, dan Lukas bercerita bahwa malaikat tidak menyampaikan berita kelahiran Yesus pada Yusuf. Lihat yang saya garis bawahi ya. Yang pertama menyampaikan, yang kedua tidak menyampaikan. Yang ini kontradiksi. Kenapa kontradiksi? Karena walaupun aspeknya berbeda, malaikat menyampaikan berita dan tidak menyampaikan berita, tapi rujukan orangnya sama, yaitu Yusuf. Atau ini juga merupakan kontradiksi kalau dikatakan Lukas bercerita bahwa malaikat menyampaikan berita kelahiran Yesus pada Maria, dan Matius bercerita bahwa malaikat tidak menyampaikan berita kelahiran Yesus pada Maria. Ini kontradiksi. Mengapa kontradiksi? Karena walaupun aspeknya berbeda, malaikat menyampaikan berita dan tidak menyampaikan berita, tapi rujukan orangnya sama, yaitu Maria. Maka ini kontradiksi. Atau ini bisa merupakan kontradiksi kalau yang dimaksudkan dengan menyampaikan berita kelahiran Yesus pada Yusuf artinya hanya menyampaikan berita kelahiran Yesus pada Yusuf. Tapi arti semacam itu tidak ada di dalam Alkitab. Jadi kalau mau bilang bahwa ada kontradiksi, hal itu harus diasumsikan sebagai benar. Tapi tidak ada pernyataan langsung atau indikasi apapun dalam Alkitab yang mengarah kepada asumsi bahwa yang dimaksud dengan menyampaikan berita kelahiran Yesus pada Yusuf artinya hanya menyampaikan berita kelahiran Yesus pada Yusuf. Jadi kalau si Donitan ini mau mengatakan bahwa, atau mati-matian mengatakan bahwa di sana ada kontradiksi, maka dia harus menunjukkan dengan argumen
argumen apa yang dia pakai untuk menjustifikasi bahwa yang dimaksudkan dengan menyampaikan berita kelahiran pada Yusuf artinya hanya menyampaikan berita kelahiran Yesus pada Yusuf. Nah, kalau seperti itu baru kontradiksi. Tapi dari dua contoh saya yang pertama, yaitu bahwa Matius bercerita bahwa malaikat menyampaikan berita kelahiran Yesus pada Yusuf, dan Lukas bercerita bahwa malaikat tidak menyampaikan berita kelahiran Yesus pada Yusuf, atau Lukas bercerita bahwa malaikat menyampaikan berita kelahiran Yesus pada Maria, dan Matius bercerita bahwa malaikat tidak menyampaikan berita kelahiran Yesus pada Maria. Itu kontradiksi karena apa? Karena Yusuf tidak mungkin mendapatkan pemberitahuan sekaligus tidak mendapatkan pemberitahuan pada saat yang sama. Bagaimana pada saat yang sama seseorang mendapatkan pemberitahuan sekaligus tidak mendapatkan pemberitahuan? Itu kontradiksi. Itu kontradiksi karena Maria tidak mungkin mendapatkan pemberitahuan malaikat dan tidak mendapatkan pemberitahuan malaikat pada saat yang sama. Tetapi yang terjadi kan bukan begitu di Alkitab. Yang terjadi adalah Matius bercerita bahwa malaikat memberitahu Yusuf, dan Lukas bercerita bahwa malaikat memberitahu Maria. Saya ulang ya, yang terjadi adalah Matius bercerita bahwa malaikat memberitahu Yusuf, sedangkan Lukas bercerita bahwa malaikat memberitahu Maria. Selain itu, Matius tidak bercerita bahwa malaikat tidak memberitahu Maria, dan Lukas tidak bercerita bahwa malaikat tidak memberitahu Yusuf. Maka sama sekali tidak ada kontradiksi di dalam kisah-kisah Matius dan Lukas ini. Ya, nah itulah sebabnya saya tetap di screen ini supaya saudara membaca dengan teliti dan berpikir untuk bisa tahu mana itu kontradiksi dan mana tidak. Nah, si Donditan ini tidak paham sampai di sini. Ya, otaknya terlalu dangkal ya. Dan sepertinya Donditan dan anak-anak bodohnya ini tidak bisa membedakan antara tidak bercerita bahwa dengan bercerita bahwa tidak. Titik-titik. Saya ulang ya. Mereka kelihatannya tidak bisa membedakan antara tidak bercerita bahwa bla 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 dan bercerita bahwa tidak bla 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 bla. Karena ada beda kalau saya tidak bercerita bahwa saya adalah pendeta dengan saya bercerita bahwa saya tidak atau bukan pendeta. Itu kan berbeda. Kalau tidak bisa membedakan ini, maka kacau lah pikirannya. Ya, ingat, lihat perbedaannya. Matius itu hanya bercerita bahwa malaikat menyampaikan berita kelahiran kepada Yusuf. Matius tidak bercerita bahwa malaikat menyampaikan berita kelahiran hanya kepada Matius, hanya kepada Yusuf menurut saya. Lukas hanya bercerita bahwa malaikat menyampaikan berita kelahiran Yesus pada Maria. Tapi Lukas tidak bercerita bahwa malaikat menyampaikan berita kelahiran hanya kepada Maria. Tidak ada indikasi semacam itu. Maka sebenarnya apanya yang kontradiksi? Sama sekali tidak ada kontradiksi di situ. Tuduhan bahwa itu adalah kontradiksi itu menunjukkan bahwa si Donditan sama sekali tidak memahami definisi dari kontradiksi, dan karenanya semua perbedaan itu dia klaim sebagai kontradiksi, dan makanya bisa muncul tuduhan yang begitu remeh, tuduhan yang begitu bodoh bahwa Alkitab Kristen itu Matius dan Lukas ada kontradiksinya. Ya, saudara mungkin perlu mendengar ulang apa yang saya jelaskan ini untuk mencermatinya secara logika. Itu hal pertama tanggapan saya. Lalu hal yang kedua,
saya mau jelaskan. Mengapa Matius tidak ceritakan pemberitahuan malaikat pada Maria? Dan Lukas tidak menceritakan pemberitahuan malaikat kepada Yusuf. Matius kan cerita bahwa malaikat memberitahu Yusuf, tapi tidak cerita bahwa malaikat memberitahu Maria. Lukas bercerita bahwa malaikat memberitahu Maria, tapi Lukas tidak bercerita bahwa malaikat memberitahu Yusuf. Mengapa? Ya karena Matius itu memang dia menyoroti kisah kelahiran Yesus dari satu sudut pandang Yusuf. Kalau saudara lihat, nonton film, itu kita bisa lihat bahwa ceritanya itu dari sudut pandang mana? Bisa dua sudut pandang. Kalau suami istri bertemu pada satu titik dan bertengkar, sebelum pertengkaran itu, maka satu scene film itu bisa menyoroti bagaimana emosi suaminya naik. Contohnya. Dan satu scene lagi itu bisa bercerita tentang bagaimana emosi istri naik. Tiba-tiba bertemu. Jadi itu memang dari sudut pandang masing-masing. Sorotan masing-masing. Nah, Matius itu menyoroti kelahiran Yesus dari sudut pandang Yusuf. Makanya kalau kita lihat silsilah Yesus dalam Injil Matius, itu dari sudut Yusuf. Karena Matius itu melihat Kristus atau Yesus itu sebagai raja. Dan karena dia raja kan harus dibuat silsilah. Dan silsilah raja itu kan harus dari silsilah ayahnya dan bukan ibunya. Maka Matius menyorotinya dari sudut pandang Yusuf. Karena itu dia tidak bercerita tentang malaikat memberitahu Maria. Sementara itu, Lukas itu menyoroti kisah kelahiran Yesus dari sudut pandang Maria. Makanya kalau kita lihat silsilah Yesus dalam Injil Lukas, itu dari sudut Maria. Karena seperti saya bilang tadi, Matius menyoroti Yesus sebagai raja. Tapi Lukas itu menyoroti Yesus sebagai manusia. Dan sebagai manusia, Yesus itu anak dari Maria, bukan anak Yusuf. Karena Maria itu mengandung atau hamil secara mujizat, secara ajaib. Dan tidak ada bini Yusuf di sana, maka Yesus itu anak Maria, bukan anak Yusuf secara biologis. Karena itulah, maka silsilahnya itu dari garis Maria, dan Lukas menyoroti kisah kelahiran Yesus dari Maria. Yang disoroti Marianya, bukan Yusuf. Karena itu dia tidak bercerita tentang pemberitahuan malaikat kepada Yusuf. Nah, perbedaan ini kan mana bisa diketahui atau dipahami oleh Donditan. Ya, tahunya sepotong saja. Itu pun dengan logika yang parah. Oke, sekarang yang ketiga. Mengapa Markus dan Yohanes tidak bercerita tentang pemberitahuan malaikat tentang kelahiran Yesus? Kalau saudara lihat ya, dalam screennya Donditan tadi ya, dalam Markus dia bilang Markus tidak tahu, Yohanes tidak tahu. Nah, saya kira lagi-lagi ini orang logika parah, karena dia tidak membedakan antara tidak mencatat atau tidak menulis atau tidak bercerita dengan tidak tahu. Karena tetap kalau seseorang tidak bercerita atau tidak menulis atau tidak memberitahu, tidak pasti bahwa dia tidak tahu. Bisa jadi dia tahu, tapi memang karena sesuatu dan lain hal dia tidak menulis itu atau dia tidak menceritakan itu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau lihat ya, mustahil lah Markus sebagai Injil pertama, mustahil tidak tahu cerita kelahiran Yesus, pemberitahuan malaikat itu kepada Yusuf maupun juga kepada Maria. Tidak mungkin Markus tidak tahu. Tidak mungkin Yohanes tidak tahu. Tapi pertanyaannya, kalau memang mereka tahu, Markus dan Yohanes juga tahu, mengapa Markus dan Yohanes tidak mencatat? Karena ini berkaitan dengan tekanan Injil-Injil. Tadi sudah sempat saya singgung ya. Kalau Matius itu dia menyoroti Yesus sebagai raja. Makanya waktu Yesus lahir ada cerita tentang orang Majus datang cari raja yang baru lahir. Tekanan dia itu adalah Yesus sebagai raja. Sementara Markus itu menekankan Yesus itu sebagai hamba. Makanya permulaan Injilnya itu langsung bercerita tentang pelayanan Yesus karena hamba itu melayani. Lukas itu menekankan Yesus sebagai manusia. Makanya ada banyak cerita tentang Yesus, masa kanak-kanaknya, makin hari makin besar. Nah, itu ada di dalam Injil Lukas.
Dan karena itu juga lah, maka silsilahnya di dalam silsilah Yesus dalam Injil Lukas itu sampai titik paling tinggi itu adalah Adam. Sedangkan silsilah Yesus di dalam Injil Matius itu paling tinggi, itu sampai pada Abraham sebagai nenek moyang orang Yahudi saja, tidak sampai Adam. Tapi tekanan Lukas bahwa Yesus itu adalah manusia membuat dia menarik garis itu sampai kepada manusia pertama. Sementara Yohanes itu menekankan Yesus sebagai Allah. Makanya Yohanes 1 ayat 1 didahului, pada mulanya Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Nah, jadi mengapa sampai Markus dan Yohanes tidak mencatat cerita seputar kelahiran Yesus? Karena tekanannya. Markus itu menyoroti Yesus adalah hamba. Nah, kalau hamba pada waktu itu budak. Itu orang yang dianggap sebagai barang. Hanya bedanya budak dengan meja itu adalah budak itu bernapas, meja tidak. Budak itu tidak ada harga pada waktu itu. Nah, kalau memang seorang budak atau seorang hamba, siapa peduli dengan kelahiran seorang hamba? Seorang hamba itu tidak penting untuk dicatat tanggal lahirnya, cerita lahirnya, silsilahnya. Karena itulah maka Markus langsung memulai Yesus mulai melayani sebagai seorang hamba. Tidak peduli dengan silsilahnya atau cerita kelahirannya. Sementara itu Yohanes itu menyoroti Yesus sebagai Allah. Nah, kalau Allah, masa Allah dilahirkan? Allah itu tidak perlu dilahirkan, Allah itu kekal selama-lamanya. Karena itu tidak perlu ada cerita tentang kelahiran Allah. Juga silsilah tidak ada di Injil Yohanes karena tidak ada silsilah Allah. Ya, maka dari situ kita bisa melihat bahwa sebenarnya yang menyebabkan Markus atau Yohanes tidak mencatat cerita seputar kelahiran Yesus dan juga silsilah Yesus karena memang tekanannya berbeda. Nah, jadi kalau kita memahami semua tekanan-tekanan di dalam Injil-Injil seperti itu, ya, maka kita akan gampang memahami bahwa tidak ada kontradiksi di sana. Masing-masing menulis dengan tujuannya dan tekanannya atau sorotannya, sudut pandangnya. Tapi yang model begini mana bisa dipahami oleh Domdita? Ya, makanya dia mengajar anak-anak itu ya membodoh-bodohi anak-anak itu saja. Ya. Karena itu, dengan penjelasan saya ini, maka tuduhan kontradiksi yang muncul dari Domdita itu hanya menunjukkan betapa parahnya logika Domdita.